Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang setia. Tentunya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Selalu saya berkata, aku kuat karena firman. Aku kuat karena Tuhan. Semua juga sahabat RPKM harus mengatakan demikian kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Aku kuat karena firman. Kita kuat karena firman. Aku kuat karena Tuhan. Aku kuat karena Tuhan. Kami kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan melanjutkan topik renungan pengajaran Kataros Ministry yang topik yang sama yaitu menjadi ayah yang baik. Bagaimana menjadi ayah yang baik? Saya sudah sampaikan di 3 sesi bagaimana kita menjadi ayah yang baik di sesi pertama, kedua, dan ketiga. Maka kita lanjutkan di sesi yang keempat ini, apa yang menjadi ciri ataupun tanggung jawab menjadi seorang ayah Kristen yang baik dalam keluarganya. Sama-sama kita akan melanjutkan. Saya akan membaca satu Amsal dari kitab Amsal, ya, Amsal 19:15. Amsal 19:15 berkata demikian. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Wow, luar biasa. Dikatakan nih, kemalasan mendatangkan apa? Tidur nyenyak. Orang suka tidur nyenyak, makan berdua suka bisa tidur. Tapi kalau terlalu nyenyak dan banyak waktu untuk tidur, wah, repot tuh. Ya, dan orang yang lamban, orang yang malas, ya akan menderita kelaparan, akan hidup berkekurangan. Nah, kalau begitu berarti apa? Harus kerja keras. Maka ini yang kelima, saudara Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama seorang ayah yang baik. Ya, ini tanggung jawab yang kelima ini. Menjadi seorang ayah yang baik, melatih anaknya untuk melayani dan bekerja. Jadi ayahnya pekerja keras, maka seorang ayah pun harus melatih, mendidik, mempersiapkan anaknya menjadi seorang pekerja keras. Itu dia. Ditunjukkan dari keteladanan dari bapaknya. Ya kan? Ya, ini kita perhatikan nih. Nah, sebagaimana Rasul Paulus percaya bahwa latihan itu sangat perlu. Ya, dalam 1 Korintus 9 ayat 27, ya, dikatakan saya melatih tubuhnya, ya, melatih tubuhnya Paulus, menguasainya menjadi seorang ayah yang baik, ya. Kita perhatikan menjadi seorang ayah yang baik juga percaya bahwa segala sesuatu itu memerlukan latihan. Nah, kalau Paulus tadi menguasai dirinya, artinya begitu, melatih tubuhnya untuk mendisiplin dirinya untuk melayani Tuhan untuk bekerja. Demikian juga seorang ayah yang baik percaya bahwa segala sesuatu itu memerlukan apa? Latihan. Dan ia akan melatih anak-anaknya sejak kecil, sejak mereka masih kecil, agar anak-anaknya dapat menguasai berbagai macam keterampilan. Jadi anak itu bukan saja punya pengetahuan yang diisi di otaknya, tetapi juga dia punya skill, keterampilan. Apalagi zaman sekarang ini, kalau hanya pengetahuan nggak laku. Makanya banyak S1, S2 itu ya lulus S1, S2 menjadi pengangguran. Mengapa? Karena hanya pengetahuan, tidak punya skill. Jadi skill itu harus ada sekarang ini supaya gampang diterima, bahkan bukan melamar tapi bisa saja dilamar oleh perusahaan. Mengapa? Karena sudah diperhatikan masa pendidikannya, orangnya berpotensi dan punya skill dan ditunggu oleh perusahaan. Ya, nah, oke, saya ingat anak saya apa? Dia masih kuliah, ya. Ini satu kesaksian masih kuliah. Ya, tapi sekarang dia udah masuk ke semester 4 ditawarkan untuk bekerja. Ya, gajinya menggiurkan, lumayan, 700 untuk pemula $750. Ya, $750 satu perusahaan. Tapi kami bilang tidak, konsentrasi selesaikan pendidikan, nanti kau terganggu. Bahkan baru-baru ini ya juga bicara dengan kami mengatakan ada yang ingin kontraknya untuk bekerja, bahkan mau diangkat jadi staff di London School di mana dia mengikuti pendidikan. Saya bilang tidak, tetap konsentrasi pendidikan. Karena pendidikan itu penting. Semua pekerjaan itu nanti artinya apa? Pasti perusahaan atau orang lain melihat dari apa? Dari skill yang dia miliki, yang bisa menguntungkan perusahaan, ya, yang buat perusahaan itu maju.
Nah itu, ya masih dalam pendidikan, tapi sudah ditawarkan pekerjaan. Ya, karena kami bilang sebagai orang tua tidak selesaikan, fokus dengan menyelesaikan kuliah dari S1 sampai S2. Masalah biaya Tuhan akan berperkara menyediakan semuanya itu. Itu satu kesaksian yang nyata Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, dari saudara kasih Tuhan. Jadi sewaktu anak masih kecil, ia masih mempercayai banyak waktu luang. Ya, artinya masih mempunyai, maaf, dia masih mempunyai banyak waktu luang untuk apa? Untuk dapat belajar, mempersiapkan diri, mengasah diri, ya, persiapkan skill-skill yang sesuai dengan potensi kemampuannya. Maka seorang ayah yang baik akan melatih anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya. Ya, untuk apa? Dia mengikuti skill ataupun potensi yang dia miliki dikembangkan. Nah, lebih dari situ juga harus melatih anak-anaknya untuk apa? Nah ini, ya ini untuk melatih anak-anaknya untuk beribadah dan juga melatih anak-anaknya melayani. Ya, dia tidak harus menjadi sekolah teologi, tidak. Ya, tapi dilatih dia untuk melayani sebagai WL di gereja atau sebagai singer, pemain tamborin, pemain musik. Ya, harus diarahkan anak-anak itu. Ya, harus diarahkan supaya dia bisa menyalurkan juga bakat yang dia miliki. Ya, dia akan membawa anaknya ke sekolah minggu kalau masih kecil. Kemudian juga melatihnya membaca apa? Membaca firman Tuhan. Memperdengarkan firman Tuhan. Mengajarinya memuji kebesaran nama Tuhan. Serta mengucap syukur atas setiap berkat yang telah mereka nikmati. Jadi kita harus mengajarkan anak kita berdoa sebelum tidur, sebelum makan, setelah bangun tidur. Ya, harus mengajarkan untuk berdoa. Ya, jadi ia akan mengajarkan juga itu nanti kepada teman-temannya. Kalau melihat teman-temannya tidak berdoa, teman harus berdoa gitu. Ya, sekali lagi ia akan mengajarkan anak-anak, seorang ayah akan mengajarkan anaknya berdoa dimulai dari diri kita sendiri. Jangan hanya kita bisa ngomong katakan berdoa, tapi kita sendiri tidak berdoa. Ya, jadi supaya doa itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak, tapi sesuatu hal yang baik untuk dia lakukan, dia senang melakukannya. Ya, bahkan dia akan mengajari dan mengajak teman-temannya untuk berdoa. Jika anaknya sudah menginjak remaja, ia akan mendorong anaknya untuk apa? Ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang ada sesuai dengan bakatnya. Kita dorong anak kita kalau dia sudah remaja, ya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan bakatnya. Mungkin dengan menjadi pemain tadi saya katakan tamborin, penyanyi latar atau singer atau mungkin juga musik atau pemimpin pujian yang lain sebagainya. Nah, sahabat RPKN demikian juga saat anak-anaknya sudah mulai dewasa, dia juga akan melatih dengan anak-anaknya untuk bekerja. Mulai dengan apa yang bisa mereka bantu kerjakan di rumah. Ya, mulai mungkin dilatih untuk mencuci piring, ngepel, ya. Itu anak harus dilatih kalau dia sudah dewasa, ya. Nah, seorang ayah yang baik mengerti betul bahwa jika anaknya tidak bisa mencuci piring, maka pekerjaan yang lebih besar dari itu juga tidak akan pernah mampu untuk dikerjakan. Itu udah pasti. Jadi seorang ayah yang baik akan membuat anaknya terbiasa untuk apa? Terbiasa untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan sehingga kelak kelaparan tidak akan menyergapnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di Amsal 19 ayat 15. Jadi itu. Jadi seorang ayah yang baik itu harus mendidik, melatih anak-anaknya, ya, untuk apa? Memberikan pendidikan yang terbaik, melatihnya mulai misalnya dari kecil, udah diajarin dia untuk berdoa sebelum tidur, sudah bangun tidur, sebelum makan, dia harus berdoa. Ya, makan kita ajarkan firman, menghafal ayat Alkitab. Nah, itu hal yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Ya, mulai menginjak remaja, sekali lagi libatkan dia untuk aktif di gereja sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dan yang terakhir, kalau dia sudah menginjak dewasa, ya mulai harus diajar untuk dia bekerja seperti biasa dilakukan di rumah. Ya,
maka dia akan menjadi terbiasa dengan pekerja keras. Puji Tuhan, orang seperti ini akan sukses, berhasil di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Inilah ciri atau tanggung jawab yang kelima dari seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya, yaitu melatih anak-anaknya untuk bekerja dan melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Shalom, sampai bertemu di season yang berikutnya, season yang kelima. Tetap menunggu ya season ini supaya lengkap ya, kita diberkati dan bisa bagikan kepada orang lain. Jangan lupa di like, ataupun di respon dan di subscribe. Shalom, puji Tuhan. Amin.